Selamat pagi, saudara-saudara yang berbahagia, mahasiswa yang tentunya hari ini kita bersama-sama untuk mengkaji dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Khususnya kali ini kita membahas tentang hak asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia diberikan kepada kita? Tentu di dalam berbangsa dan bernegara terjadi sebuah pola hubungan antar manusia, berkomunikasi antar manusia, ada kepentingan masing-masing manusia. Oleh karenanya, warga negara harus mengerti hak-hak yang dimiliki, kemudian kewajiban-kewajiban yang dimiliki, menghargai orang lain, menghargai hak-hak orang lain. Itulah yang akan digambarkan di dalam materi hak asasi manusia. Baik. Ini ada disclaimer sebagai komitmen saya sebagai seorang akademisi bahwa visual, foto-foto, gambar yang ada di slide ini semata-mata bukan karya pribadi saya. Oleh karenanya saya sampaikan terima kasih kepada seorang orang yang telah mengkreasi kreator-kreator yang bagus tentang gambar-gambar sehingga dapat difungsikan, digunakan untuk menghiasi slide ini. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi karena karunia itulah maka manusia memiliki hak. Dan hak ini diperoleh sejak dalam kandungan sampai hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya bahwa sejak dalam kandungan dia sudah memiliki hak hidup sebagai manusia. Dengan demikian, kalau ada cara-cara abortus dan sebagainya, ini akan menjadi masalah besar. Abortus itu harus ada pertimbangan-pertimbangan secara detail, mendalam, dikaitkan dengan dunia medis. Tentu apabila dunia medis memberikan semacam authority, dan itu sudah dipertimbangkan masa-masa itu bisa dilakukan. Tetapi, untuk melakukan itu, perlu kajian, perlu juga diskusi yang mendalam. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan dia telah memiliki hak itu. Kemudian sifat hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bersifat mendasar dan umum, universal. Artinya bahwa hak ini dimiliki tanpa membedakan atas bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya. Jadi bangsa apapun memiliki hak yang sama, ras apapun memiliki hak yang sama, suku apapun dan agama apapun memiliki hak yang sama di dalam hak asasi manusia. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa lebih leading atau mungkin kita dianggap adalah memiliki segala-galanya dengan menindas hak asasi orang lain. Ingat bahwa sifatnya adalah universal. Dasar hak asasi manusia itu, saudara-saudara sekalian, karena manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Artinya, dasar hak asasi manusia itu menunjukkan bahwa manusia itu bisa memperoleh kesempatan, dia bisa berkembang, itu harus sesuai dengan harkat dan cita-citanya. Oleh karenanya, kita harus memberikan penghargaan yang luar biasa kepada seorang orang atas bakat yang dimilikinya. Semacam itu. Ini yang digambarkan kepada kita bahwa orang akan berkembang dengan luar biasa apabila bakat dan cita-citanya itu diberikan peluang. Berbagai hak asasi dalam kehidupan. Ada hak asasi pribadi yang namanya personal rights. Itu hak asasi pribadi. Ada yang namanya hak asasi ekonomi, property rights. Kemudian ada hak asasi dalam hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial budaya, dan hak asasi memperoleh perlindungan. Itu berbagai hak asasi dalam kehidupan. Dan ini semua menggambarkan kepada kita bahwa secara pribadi orang itu memiliki hak. Di samping itu juga memiliki hak dalam ekonomi. Nah, kalau kita berbicara ada hak atas kesamaan hukum di muka peradilan.
right to equality before courts and tribunals. Artinya mereka di dalam persoalan-persoalan hukum di muka pengadilan, mereka mempunyai equality. Ada equality before the law, equality before courts and tribunal. Jadi dia mendapatkan persamaan hak di muka hukum. Tidak ada exception. Seorang dosen sama mahasiswa di depan hukum mempunyai suatu kesamaan hak yang sama. Nah, ini di dalam hak asasi manusia, kalau kita berani mengatakan itu equal, sama, berarti semua warga negara punya hak yang sama di dalam muka pengadilan. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, right to be civil assembly, yakni kebebasan berkumpul secara damai. Jadi melakukan pertemuan-pertemuan, kemudian melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya damai, itu diberikan hak. Tetapi yang menjadi fenomena di Indonesia ketika berkumpul damai dengan hadirnya musik, kemudian terjadi berantem, tawuran dan sebagainya. Ini sebetulnya dia tidak memanfaatkan hak atas kebebasan berkumpul itu. Kemudian ada hak untuk berserikat. Jadi kalau seorang orang yang memiliki hobi yang sama atau memiliki pandangan politik yang sama, itu bisa berkumpul. Dia punya hak untuk berserikat, mengadakan perserikatan, mengadakan perkumpulan. Hak itu yang disebut dengan right to freedom association. Inilah diberikan kepada kita sekalian, bahwa negara akan menjamin hak asasi manusia itu. Sekarang kita akan berbicara tentang hak ekonomi. Hak atas pekerjaan, right to work, hak atas pekerjaan sekali lagi. Jadi sebenarnya warga bangsa ini mempunyai hak untuk bekerja. Bahkan seharusnya bahwa pemerintah juga akan memberikan peluang-peluang atau memberikan sebuah pekerjaan kepada warga bangsanya. Akan tetapi juga yang akan kita jumpai pada suatu saat bahwa semakin banyaknya orang mencari pekerjaan dan sebagainya, tentu tidak mungkin semuanya akan mendapatkan perlakuan untuk memperolehnya secara mudah, sehingga ada kompetitif di antaranya. Tetapi pemerintah tentunya memiliki pikiran-pikiran bagaimana, upaya-upaya apa untuk orang bisa memperoleh pekerjaan. Hak atas pembentukan atau membentuk serikat kerja, right to form trade unions. Jadi suatu misal perkumpulan atau serikat buruh atau perkumpulan pekerja-pekerja sosial, perkumpulan suatu misal perawat kesehatan, perkumpulan para bidan, itu mempunyai hak untuk membentuk serikat kerja. Diharapkan dengan serikat kerja ini mampu memproteksi profesinya ketika dia ada persoalan-persoalan tertentu dikaitkan dengan profesinya. Nah, serikat kerja ini kaitannya bagaimana dia memperoleh suatu kontraprestasi atau upah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakannya. Ini kalau tidak ada serikat kerja, tentunya akan terjadi kesemena-menaan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan serikat kerja bisa juga menjadi pressure terhadap perusahaan atau pemerintah. Oleh karenanya, hak asasi manusia mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan itu untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Kemudian hak atas pensiun, right to social security, atau untuk bagaimana dia secure, aman ketika dia sudah tidak bekerja lagi. Oleh karenanya kalau kita lihat, pemerintah juga melakukan bagaimana dia membina, memberikan santunan, juga memberikan perawatan kepada orang-orang yang telah dikatakan jumpo atau sudah tidak lagi bekerja dan tiada kemampuan untuk bekerja lagi. Itu hak asasi ekonomi. Kemudian tadi ada seks dan gender ya. Jadi kan tadi ada hak asasi manusia itu tadi digambarkan bahwa mempunyai sifat universal tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, kemudian gender dan sebagainya. Jenis kelamin sama gender beda.
kalau jenis kelamin atau seks adalah pembagian jenis kelamin secara biologis oleh Tuhan yang disebut dengan kodrat. Jadi jenis kelamin itu sudah dari sananya sifatnya given, ya. Dan itu tidak bisa berubah itu, ya. Kecuali melakukan kegiatan-kegiatan operasi dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya pembagian jenis kelamin itu dari sononya, dari Tuhan. Misalnya seorang disebut lelaki karena memiliki alat kelamin yang bersifat biologis tertentu, dan seorang disebut perempuan karena memiliki organ-organ dengan fungsi tertentu. Itu pembagian jenis kelamin dari tanda-tanda biologisnya. Kemudian gender berbeda. Gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki maupun perempuan. Itu bukan kodrati. Jadi tidak ada presiden itu harus laki-laki, nggak ada. Ya. Jadi itu buatan manusia. Tetapi kita perlu ketahui bahwa kadang-kadang ada terjadi bias terhadap gender. Oleh karenanya itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Ini saya angkat bagaimana ketidakadilan gender. Jadi sering bahwa kaum perempuan itu mendapatkan perlakuan ketidakadilan. Ya. Ini dibiaskan sebagai ketidakadilan gender, ya. Seperti halnya penomorduaan perempuan. Perempuan disebut subordinasi laki-laki. Jadi dinomorduakan, ya. Suatu misal di acara kita lihat bahwa sering terjadi MC-nya menyebutkan bahwa dipersilakan dulu makan, bapak-bapak diikuti ibu-ibu. Seharusnya mengapa tidak ibu bapak sekalian, begitu, ya. Ini kalau itu dibiarkan menjadi penomorduaan, subordinasi. Katanya kalau wanita tidak atau perempuan tidak boleh duduk di depan, ya, dia harus duduk di belakang. Ini yang menjadi masalah. Bahkan dibiaskan bahwa di Jawa dikatakan ada swarga nunut neraka katut. Jadi dia itu kalau perempuan mendapatkan kebahagiaan itu hanyalah dia karena diberikan kesempatan pada laki-laki, semacam itu juga melanggar hak asasi manusia. Kemudian marginalisasi atau pemiskinan. Sering terjadi pemiskinan, ya, atau marginalisasi yang dilakukan oleh seorang orang tertentu. Jadi dia memang sengaja perempuan tidak boleh duduk di dalam profesi-profesi tertentu. Ini membuat sesuatu yang kurang bagus sehingga dia mendapatkan upah yang sangat marginal. Ini juga melanggar hak asasi manusia. Saudara-saudara yang berbahagia, ada lagi yang tidak senonoh, ya. Perempuan itu distereotipkan dengan label-label negatif. Ya, kalau ada orang kerja lambat kayak perempuan, katanya begitu. Kalau tidak bisa berbuat baik karena dia terlambat datang kayak perempuan. Ini label-label negatif ini seharusnya tidak boleh. Ini sebetulnya termasuk ketidakadilan secara verbal yang dilakukan seseorang. Kemudian beban kerja atau burden, ya. Beban kerja perempuan dan laki-laki itu jauh lebih berat perempuan, ya. Kalau kita lihat, tetapi beban kerja ini dianggap bahwa perempuan akan mendapatkan upah yang lebih kecil terhadap laki-laki. Ini termasuk ketidakadilan gender dan ini melanggar hak asasi. Kemudian violence atau kekerasan. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini sangat sering terjadi dan ini tidak dibenarkan, ya. Oleh karena kekerasan dalam rumah tangga KDART itu menjadi pencermatan khusus oleh pemerintah. Jangan sampai kaum ibu-ibu perempuan ini mendapatkan kekerasan. Kemudian sosialisasi keyakinan gender, bahwa gender itu yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu posisi itu semuanya adalah pekerjaan laki-laki, sehingga ada semacam penjinaan, dijinakkan begitu, seorang perempuan tidak boleh bekerja pada posisi-posisi tertentu. Hal inilah yang harusnya dikaji kita. Ketidakadilan gender itu sejatinya adalah melanggar hak asasi manusia. Nah, ini ada Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Disinilah munculnya pertama kali
orang ingin adanya hak asasi manusia karena ada penekanan-penekanan tertentu. Juga pada tahun 1679 di Britania Raya, juga Bill of Rights tahun 1689 di Britania Raya. Akhirnya muncul juga Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika, dan Declaration de droit at homme du citoyen di Prancis pada tahun 1789 juga. Ini gambaran kepada kita semuanya bahwa demikianlah munculnya hak asasi manusia itu karena ketika itu raja diraja memberikan semacam tekanan kepada rakyatnya, akhirnya muncul hak asasi manusia itu. Bagaimana langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia? Yang jelas penegakan HAM di Indonesia sudah dilakukan, bahkan ada semacam regulasinya. Ada dua macam, yaitu langkah secara politis, misalnya dengan keluarnya Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM. Maaf, tertulis HMA, seharusnya itu HAM. Kemudian Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini gambaran kepada kita langkah-langkah itu dilakukan. Nah, para mahasiswa yang budiman, saya harapkan nanti saudara tetap mencari di Google Search tentang hak asasi manusia, bagaimana hak-hak politik, bagaimana hak-hak ekonomi, bagaimana dia memperoleh hak-hak pendidikan dan sebagainya. Nah, secara yuridis yaitu dengan melakukan penuntutan di muka umum. Maksudnya di muka pengadilan. Jadi artinya bahwa secara yuridis kita bisa menuntut apabila kita merasakan bahwa hak asasi kita terlanggar. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk menstimulan. Selanjutnya saya mohon saudara-saudara untuk tetap mencari di Google Search tentang hak asasi manusia. Juga saya persilakan untuk cari di SlideShare tentang hak asasi manusia. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara untuk pertemuan yang kedua ini. Terima kasih perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih.